Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini insya Allah kita kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pekan lalu kita sudah membahas pembelajaran 11 yang berjudul bersuci atau toharoh. Akan tetapi pada pertemuan pekan lalu kita belum selesai membahas materi ini. Jadi insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran tentang bersuci atau toharoh, materi lanjutan hadas dan najis. Tetapi sebelum mulai belajar, sebaiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, sekarang bisa dilihat buku Pendidikan Agama Islam halaman ke-50 tentang hadas. Hadas adalah sesuatu yang membuat tubuh kita tidak suci. Ya, ini perlu diingat ya. Hadas itu artinya sesuatu yang membuat tubuh kita tidak suci. Contoh dari hadas adalah buang angin, pipis, dan juga buang air besar. Jadi, ketika kita akan sholat atau ketika kita saat sholat, kita buang angin atau kita ingin pipis, berarti wudhu kita sudah batal, kita sudah terkena hadas. Kemudian, hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas besar dan juga hadas kecil. Kalau hadas besar itu contohnya adalah seorang ibu yang baru melahirkan. Jadi kalau ada ibu kalian, umi kalian, atau bunda kalian habis melahirkan, itu berarti terkena hadas besar. Nah, cara bersucinya bagaimana? Cara bersucinya dengan cara mandi. Ya, kalau orang terkena hadas besar, bersuci dengan cara mandi. Berbeda dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu contohnya adalah buang angin, pipis, dan juga buang air besar. Kalau hadas besar kan tadi bersuci dengan cara mandi. Nah, kalau hadas kecil bersucinya cukup dengan berwudu. Ya, jangan sampai tertukar. Hadas kecil bersucinya dengan cara berwudu dan contohnya adalah pipis, buang angin, serta buang air besar. Ya, setelah dari hadas kita melanjutkan ke pembelajaran najis. Najis itu ada 3 jenis. Ada najis berat, ada najis ringan, dan juga najis pertengahan. Najis berat disebut juga dengan najis mughalazah. Ibu ulang sekali lagi ya. Najis berat disebut juga dengan najis mughalazah. Selanjutnya ada najis ringan. Najis ringan disebut juga dengan najis mukhaffafah. Lalu yang ketiga ada najis pertengahan. Najis pertengahan adalah atau disebut juga dengan najis mutawassithah. Ya, diingat, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis berat, yang kedua najis ringan, dan yang ketiga adalah najis pertengahan. Insya Allah kita akan membahasnya satu persatu. Nah, selanjutnya najis. Najis itu apa sih? Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan karena menyebabkan seseorang menjadi tidak suci. Ibu ulang sekali lagi, najis adalah kotoran yang harus dibersihkan
karena menyebabkan seseorang menjadi tidak suci. Lalu, apa saja contoh dari najis itu? Oke, sekarang perhatikan macam-macam najis. Nah, dari macam-macam najis ini ada beberapa contoh sesuai dengan pembagiannya. Yang pertama ada najis berat. Contoh dari najis berat adalah jika piring, gelas, atau pakaian kita terkena air liur anjing, maka harus segera disucikan. Bagaimana cara menyucikannya? Disucikan dengan cara dicuci atau dibersihkan dengan tanah sebanyak 1 kali. Ya, ingat, ketika ada benda yang terkena air liur anjing, maka dicuci menggunakan tanah sebanyak 1 kali. Lalu, jika sudah dibersihkan dengan tanah, kemudian kita cuci kembali menggunakan air sebanyak 6 kali. Itu termasuk najis berat ya. Selanjutnya ada najis ringan. Contoh najis ringan itu apa? Contoh najis ringan adalah air pipis bayi yang hanya mengkonsumsi ASI. Nah, kalau pakaian kita atau benda kita terkena air pipis bayi yang hanya mengkonsumsi ASI, maka kita mensucikannya dengan cara memercikan air ke bagian yang terkena pipis tersebut. Cukup di bagian yang terkena pipis ya, tidak perlu semua bagian dipercikan air. Dan yang ketiga adalah najis pertengahan. Contoh najis pertengahan adalah kotoran hewan, kotoran manusia, air pipis, nanah, lalu darah dan bangkai termasuk ke dalam najis pertengahan. Nah, cara menyucikan dari najis pertengahan adalah pakaian tersebut dicuci sampai hilang bau dan juga warna dari kotoran tersebut. Selanjutnya adalah cara bersuci dari hadas. Nah, cara bersuci dari hadas ada 3 macam. Yang pertama dengan cara wudhu, yang kedua mandi, lalu yang ketiga adalah tayamum. Wudhu artinya membersihkan anggota badan tertentu dari hadas kecil dengan menggunakan air. Insya Allah untuk tata cara wudhu sudah paham semua ya. Lalu cara bersuci yang kedua dari hadas adalah mandi. Mandi ialah mengguyurkan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Nah, masih ingat tidak tadi kalau wudhu itu bersuci dari hadas besar atau hadas kecil? Ya, jawabannya adalah bersuci dari hadas kecil. Sedangkan mandi adalah cara bersuci dari hadas besar. Nah, selain wudhu dan juga mandi, cara bersuci dari hadas dapat dilakukan juga dengan tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum ialah mengusap anggota badan tertentu dengan debu dan tanah yang suci untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas. Ya, contohnya kita berada dalam keadaan tertentu. Salah satunya kita hendak sholat tetapi tidak ada air sama sekali. Nah, kita bisa mengganti wudhu kita yang harusnya dengan air menggunakan debu dengan cara tayamum tadi ya. Kemudian yang selanjutnya cara bersuci dari najis. Cara bersuci dari najis ini ada 2. Yang pertama istinja, yang kedua istijmar. Istinja yaitu membersihkan kubul dan dubur dari najis menggunakan air. Biasanya kita membersihkan kubul dan dubur itu setelah buang air kecil ataupun setelah buang air besar. Kemudian yang kedua ada istijmar. Istijmar merupakan pengganti dari istinja.
Istijmar artinya membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan benda selain menggunakan air, setelah buang air besar atau setelah buang air kecil. Ya, biasanya kita membersihkan kubul dan dubur setelah buang air besar atau setelah buang air kecil itu menggunakan tisu. Ya, kalau misalkan dalam keadaan darurat tidak ada air, terus kita habis buang air besar atau buang air kecil, kita membersihkan kubul dan dubur dengan tisu, itu termasuk ke dalam istijmar. Ya, untuk hari ini pembelajarannya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa, tadi yang sudah kita pelajari harus diingat terus dan juga dibaca kembali buku pendidikan agama Islamnya ya. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu minta tolong kalian membuat sebuah catatan atau rangkuman dari pembelajaran hari ini. Lalu ditulis di buku tulis ya. Mau ditulis semuanya juga boleh yang ada di video ini. Mau ditulis yang penting-pentingnya saja juga boleh. Ya, untuk tugasnya dikumpulkan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021. Jadi, hari Jumat besok tugas ini dibawa ke sekolah ya, dan nanti dikumpulkan ke Butika. Oke, jangan lupa nanti tugasnya ya. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.